أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الفاتحة إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه من جميع أولياء الله وأصفياء الله، خصوصا إلى أرواح مشايخنا ومعلمنا وجميع مؤلفي كتب المعتبرة، خصوصا إلى روح مؤلفي هذه الكتب الإمام جلال الدين عبد الرحمن بن بكر السيوطي والشيخ محمد بن عمر النووي البنجاني والشيخ سالم بن سمير الحضرمي، وعلى نية أن الله الكريم يمن علينا التوفيق والهداية والعلوم النافعة والأعمال المقبولة وإخلاص النية والاستقامة والمعرفة وحسن الخاتمة في خير ولطف وعافية بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji dan puja bagi Allah. Kita dipertemukan kembali di tempat yang mulia, di malam yang penuh berkah ini, untuk melaksanakan rutinitas kita, yaitu mudzakkaratul ilmiyah, yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Ahmad Ridho. Achmat Ridho ke Ahmad Ridho kan? Tulisannya Achmat, ini tulisan orang Bahari ini. Jadi Sidin ini orang mana pian? Orang Bumi juga kalau. Orang Lojanan. Nah, Sidin orang Lojanan. Nah, itu. Sini banyak orang Lojanan lah. Nah, mungkin bakas apa? Bukan bakas pang, bawaan Sidin. Nah, bawa pasukan Sidin ke sini. Nah, artinya Sidin ini memancing orang-orang di kampung Sidin, melihat Sidin, kepingin juga, aku hendak juga sekolah di pesantren sini. Kenapa? Ada contohnya, Ahmad Ridho. Nah, jadi hari ini Sidin hendak membacakan kitab Safinatun Najah. Nah, baik, untuk mempersingkat waktu kepada Guru Ahmad Ridho, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وتابعه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat kembali berkumpul di masjid yang mulia ini dalam rangka mudzakkaratul ilmiyah. Salawat dan salam tak lupa juga kita curahkan kepada junjungan kita
Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, para pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Yang ulun hormati dan yang ulun muliakan para dewan-dewan guru Pondok Pesantren Nurul Mustafa Al-Husaini, yang tidak dapat ulun sebutkan satu persatu nama beliau, tetapi tidak sedikit pun mengurangi rasa ta'zim ulun kepada beliau-beliau berataan. Mudah-mudahan guru-guru kita berataan Allah Subhanahu wa taala sehatkan badan sidin. Allah Subhanahu wa taala lancarkan rezeki sidin. Allah Subhanahu wa taala mempermudah segala urusan-urusan sidin. Dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu mengistiqomahkan guru-guru kita agar terus dapat mengajar di Pondok Pesantren Nurul Mustafa Al-Husaini ini. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang ulun hormati pula santri-santri Pondok Pesantren Nurul Mustafa Al-Husaini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam Sabtu yang mulia ini, ulun akan membacakan kitab Safinatun Najah. Kitab Safinatun Najah ini merupakan karya daripada Asy-Syaikh Salim bin Sumair Al-Hadrami. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita baca kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif Asy-Syaikh Al-Allamah Salim bin Sumair rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Faslun ay hadza faslun. Bermula ini yaitu suatu fasal. Arkanul Islami, bermula rukun-rukun daripada agama Islam, khamsatun, yaitu ada 5. Jadi pembahasan pertama yang dibahas oleh Asy-Syaikh Salim bin Sumair di dalam kitab Safinatun Najah ini ialah pembahasan mengenai rukun Islam. Sebelum ulun lanjut ke pembagian rukun-rukun Islam yang 5, ulun akan sedikit menjelaskan tentang pengertian atau definisi tentang apa itu rukun dan apa itu Islam. Pembahasan yang pertama ialah rukun. Pengertian rukun yang tercantum di dalam kitab Mabadi Awaliyah karya Asy-Syaikh Abdul Hamid Hakim ialah ma yatawaqqafu alaihi sihhatu syai'i wa kana juz'an minhu, yang artinya sesuatu yang bergantung atau berhajat atasnya oleh kesahan sesuatu ibadah dan dia itu termasuk bagian daripada sesuatu tersebut. Maksudnya adalah rukun adalah suatu pekerjaan yang terdapat di dalam ibadah dan rukun itu merupakan penentu kesahannya suatu ibadah. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu seperti kita mengerjakan wudu, yaitu mengerjakan wudu membasuh wajah. Membasuh wajah itu merupakan salah satu daripada rukun-rukun wudu. Apabila kita tidak membasuh wajah, maka hukum wudunya itu tidak sah. Lanjut ke pembahasan yang kedua ialah Islam. Pengertian atau definisi Islam yang tercantum di dalam kitab Hasyiah Sarah Sitin Masalah buah karya daripada Asy-Syaikh Ahmad Al-Maihi ialah secara etimologi ialah al-inqiyadu. Arti al-inqiyadu ialah tunduk atau patuh. Adapun definisi secara terminologi ialah imtisalul ma'murati wajtinabul manhiyati. Jadi Islam itu secara terminologi ialah mengerjakan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari penjelasan daripada
apa itu rukun dan apa itu Islam. Lanjut ke pembahasan utama yaitu rukun Islam yang 5. Rukun Islam yang pertama ialah syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bersaksi atas bahwa tiada Tuhan kecuali Allah dan bahwasanya Nabi Muhammad itu ialah utusan Allah Subhanahu wa taala. Maksud daripada syahadatu an la ilaha illallah ialah i'tiqadun, meyakini, wa id'anun, dan tunduk, an la ma'buda bihaqqin, bahwasanya tidak ada yang berhak disembah illallah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan maksud daripada wa anna Muhammadar Rasulullah ialah i'tiqadun, meyakini, wa id'anun, dan tunduk, annallaha arsala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mengutus Muhammadan akan Nabi Muhammad ila jami'i khalqi, kepada seluruh makhluk. Untuk apa? Li hidayatihim, untuk memberi petunjuk kepada mereka. Lanjut ke pembagian rukun Islam yang kedua ialah wa iqamus sholati, dan mendirikan salat. Salat ini merupakan salah satu kewajiban yang wajib dikerjakan oleh umat Islam. Apabila salat ini ditinggalkan atau tidak dikerjakan, maka hukumnya akan berdosa. Salat yang dimaksud di sini ialah salat fardu 5 waktu, yaitu salat subuh, salat zuhur, salat asar, salat maghrib, dan salat isya. Adapun definisi atau pengertian salat di dalam kitab Fathul Wahhab karya Asy-Syaikh Zakaria Al-Ansari rahimahullah, secara terminologi adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri muhtatamatun bitaslimi. Jadi salat itu secara terminologi ialah ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri atau ditutup dengan menggunakan salam. Lanjut kepada dalil yang mewajibkan salat. Dalil yang mewajibkan salat itu ada banyak, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Dalil ayat-ayat Al-Quran yang mewajibkan salat antara lain, yang pertama ialah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Yang artinya wallahu a'lam, dan laksanakanlah olehmu akan salat dan tunaikanlah olehmu akan zakat dan ruku'lah olehmu beserta orang-orang yang ruku'. Lanjut kepada dalil salat yang kedua ialah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yang artinya wallahu a'lam, dan laksanakanlah olehmu akan salat, sesungguhnya salat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Perintah salat ini juga hendaklah ditanamkan ke dalam hati dan jiwa anak-anak dengan cara pendidikan yang cermat dan dilakukan sejak kecil, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, muru auladakum bis shalah wa hum abna'u sab'i sinina wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinina. Yang artinya perintahkanlah akan anak-anakmu untuk mengerjakan salat di waktu usia mereka mencapai 7 tahun, dan pukullah apabila tidak mau melakukan salat tanpa pukulan yang dapat menyakiti di waktu mereka mencapai usia 10 tahun. Hadis riwayat Abu Daud. Lanjut kepada rukun Islam yang ketiga ialah wa ita'uz zakati,
dan membayar atau menunaikan zakat. Definisi atau pengertian zakat di dalam kitab Fathul Wahhab karya Asy-Syaikh Zakaria Al-Ansari secara etimologi ialah at-tathhiru wan nama'u, yang artinya mensucikan dan menunaikan. Adapun definisi secara terminologinya adalah ismun lima yukhraju an malin aw badanin ala wajihin makhsusin, sebuah nama bagi sesuatu yang dikeluarkan daripada harta atau badan atas melalui tata cara yang khusus. Adapun dalil zakat itu ada banyak sekali tercantum di dalam Al-Qur'an. Salah satunya ialah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 103 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, khudz min amwalihim shadaqatan, yang artinya wallahu a'lam, ambillah zakat dari harta-harta mereka. Lanjut kepada rukun Islam yang keempat ialah wasaumu ramadana, dan berpuasa di bulan Ramadan. Puasa Ramadan ini sudah dijelaskan oleh Guru Zikan semalam. Jadi kita lanjutkan saja ke rukun Islam yang kelima, yaitu naik haji. Rukun Islam yang kelima ialah wahijjul baiti, dan naik haji manis tato'ah, bagi orang yang mampu ilahi kepadanya sabilan, secara jalan. Maksud daripada manis tato'ah ilahi sabila ialah orang yang mengerjakan haji itu mampu mendapatkan perbekalan dan transportasi serta sehat jasmani, dan perjalanannya itu aman, serta keluarga yang ditinggalkan itu terjamin kehidupannya. Adapun definisi atau pengertian haji di dalam kitab Fathul Wahhab karya Asy-Syaikh Zakaria Al-Ansari secara etimologi ialah al-qasdu. Arti al-qasdu itu ialah menuju atau bermaksud. Adapun definisi secara terminologinya ialah qasdul ka'bati lun nusuki, menuju kepada Ka'bah untuk beribadah. Lanjut kepada dalil haji. Dalil haji itu ada banyak sekali tercantum di dalam Al-Quran. Salah satunya ialah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat 97 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Artinya wallahu a'lam, dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Kesimpulan yang ulun baca dari satu fasal tadi ialah rukun Islam itu ada terbagi menjadi 5. Yang pertama ialah membaca 2 kalimat syahadat, yang kedua ialah mendirikan salat, yang ketiga membayar zakat, yang keempat berpuasa di bulan Ramadan, yang kelima naik haji apabila mampu. Sekian yang dapat ulun sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tegang benar pindahnya. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ananda Ahmad Ridho yang telah membacakan kitab dan menerangkan kitab Safinatun Najah. Tadi itu dijelaskan beliau tentang rukun-rukun Islam. Kemudian masuk kepada sesi komentar. Komentarku satu aja malam ini, cuman kada jua serius benar, kada jua pahit benar, kada jua manis benar. Artinya asam-asam manis juga. Khatibin nas ala qadri ukulihim. Berikanlah instruksi kah atau berbicaralah dengan manusia itu sekedar akal mereka. Maksudnya apa?
kita kadang sebagai penyampai, itu tugas kita bukan hanya untuk memberikan daging terus. Tapi kalau bisa mencincang-cincang daging supaya yang kekanakan halus nih kau memakan. Terserah ikam pelan-pelan menyampaikannya kah, atau bisa ikam sambil bawa bercanda kah, atau sambil bawa betakun kah. Ya kalau lah ditakuni, ayo siapa yang tahu ta'rifnya, atau ikam kadada bahan hendak berkisah, kisahkan kisah kehidupan ikam sehari-hari. Kisah Lundi kan ada yang lucunya guru aja. Nah, jadi supaya kami ini yang mendengar kada tegang. Kalau misalkan penjelasannya bagus. Kayak itu nah. Kemudian banyaklah faedah yang kawa diambil banyak. Tapi saking banyaknya kami tidak mau mencatat. Kayak itu nah. Lain sidin ini memang kadang bawa catatan. Gitu. Karena bila misalkan bawa catatan ya lah. Jadi bawa catatan tuh siapa tahu kita tuh dapat ilmu, dapat faedah. Jadi bujur-bujur terrealisasi niat muzakarah kita. Saling mengingatkan yang asalnya tidak tahu menjadi tahu. Nah, yang asalnya lupa menjadi ingat. Nah, itu namanya muzakarah. Kembali ke sidin tadi. Nah, jadi itu tugas kita kadang sebagai penyampai atau sebagai guru itu bukan memberikan daging terus. Oh, ini di dalam kitab ini, di dalam kitab itu, di dalam kitab ini. Kada-kada bitan kami. Itu nah, iya nama debit sampai ke paha kawan. Itu nah. Bujur aja, pas saja. Cuman kami juga punya keterbatasan dalam mungkin mendobit, mungkin ingatan masih banyak lagi yang mengatakan hendak bulik, mengatakan ayang, mengatakan mantan disuruh guru memutusi ya kalau lah. Jadi kayak kami ini ibaratnya hendak mencatat, hendak mendobit itu kada-kadabitan. Nah tapi bisa hal seperti itu mode serius itu bisa. Tapi kalau memang tempat dan waktunya sesuai, kan berduaan kita berpicik lah. Wah, kata Bapak. Nah, itu nah. Pokoknya kita jangan tertawaan. Gitu nah. Bisa, gitu nah. Tapi bisa misalkan ikam mencairkan suasana. Boleh bagi misalkan kawan-kawan nanti yang lainnya hendak berkisah, boleh asalkan syaratnya jangan kisah yang ceroboh. Bahasa Banjarnya itu ceroboh. Ujar bahasa umumnya itu apa aja kita? Ya, lanji lah. Nah, itu tempatnya tuh misalkan kurang tepat di sini. Pertama di masjid, kemudian yang kita baca kitab-kitab ya kalau lah. Nah, itu berkisahnya lain di sini tempatnya. Jadi boleh berkisah hendak mencairkan suasana. Ya kalau lah. Jadi dengan cara apapun ya itu nah. Yang penting jangan berjoget pian di sini. Ya itu nah. Nah jadi itu aja satu, artinya kalau misalkan baca kitabnya lancar, kemudian apalagi pemahamannya, wawasannya di kitab-kitab lain misalkan ada, kemudian barisnya bujur, nah cuman minta di situ, nah kayak itu nah pelan-pelan, ibaratnya itu supaya kami kawa juga menaguk, nah itu nah, ikam lagi disuapi lagi kekanakan kalau, nah sedikit, kadang kada pasti kita sedikit, bahkan bila misalkan itu ada iwak, aku ingat kalau misalkan disuapi itu pasti bila misalkan lauknya tuh iwak popuyu tuh, itu mamaku tuh pasti apa mengunyut dulu, siapa tahu ada tulangnya kayak itu nah, hanya disuapi sidin. Nah itulah tugas kita juga sama, ketika kita menyampaikan ilmu di hadapan masyarakat kah atau melajari orang kah. Nah itu kayak apa caranya supaya orang bisa menaguk? Kayak apa caranya supaya orang bisa menaguk? Khutbah kayak itu juga lah. Nah khutbah itu kan sama tuh, menyampaikan juga. Nah kayak itu nah. Nah itu latihannya luar biasa sih tadi. Tapi nah alhamdulillah hasilnya maksimal. Jadinya
Nah kayak Ahmad tadi khutbah, alhamdulillah. Ya Allah. Nah, tapi bang perjuangannya menangis sih Din. Nah, itu nah jangan jangan kayak itu mat. Nah, itu. Nah memang kayak itu. Artinya sama. Nah jadi nanti ujung-ujungnya karena sudah terbiasa, ini adalah wadah. Ini luar biasa. Makanya aku bersyukur benar adanya seperti agenda yang dijadwalkan oleh guru kita, Guru Wahyu ini barokahnya atau manfaatnya itu sangat banyak bagi kita. Nah, itu. Kita ini kadang bisa menyampaikan, termasuk aku. Aku penggugupan juga, gitir-gitir juga kadang. Nah, itu nah. Soalnya belum makan ya. Nah, itu. Macam-macam gitu. Nanti gara-gara terbiasa Allah bisa karena terbiasa. Oh bisa aja aku juga. Bisa aja aku. Kenapa? Karena sudah terbiasa. Adzan enggak? Oh. Baik, kita lanjutkan lagi. Jadi tadi itu aja komentarku. Ahmad Ridho, itu dah pelan-pelan menyampaikannya, kemudian cairkan suasana juga. Boleh dibawa bercanda, boleh dibawa bercerita, boleh dibawa tanya jawab. Itu nah. Supaya apa? Kami juga walaupun sedikit yang pian sampaikan, tapi kami berikit. Oh ingat nih, karena ada momen, ada momentum, ada kesan, ada kesannya. Gitu. Apa aja? Qalla waqar kasura wafar. Walaupun sedikit tapi berikit. Nah, walaupun banyak tapi hilangan. Nah, lebih baik yang sedikit tadi. Nah, kemudian lanjut kita membaca kitab Syarah Tanqihul Qaul Al-Hadits bi Syarhi Lubabil Hadis buah karya Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa khatamin nabiyyin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faqala al-muallifu asy-syaikh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Kita ulangi mulai alhamdulillahi rabbil alamin. Situkah? Atau kita ulangi situ aja lah. Kemarin membahas masalah apa itu alhamdu, kemudian apa itu asyukru, kemudian apa itu al-madhu. Nah, itu kan. Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji milik Allah, Tuhan semesta alam, yang mengatur semesta alam. Falhamdu lughatan, maka kata beliau alhamdu. Alhamdu itu kan artinya apa? Memuji. Nah, lughatan secara bahasa, secara etimologi itu adalah as-sana'u bil lisan, memuji dengan lidah. Jadi kalau memujinya itu kan bisa kita memuji di hati, bisa memuji di lidah. Nah, ibarat melihat bebinian mau bungasnya aja, tapi di dalam hati aja wani. Gitu nah. Amun diucapkan sarigi guru, gitu nah. Atau kalau diucapkan supan aku, maka aku nih sudah gaya wali, sudah itu dikenal orang-orang soleh sudah di kampung, gitu nah. Jadi paksa memujinya dalam hati aja, gitu nah. Bungasnya binian tadi aja. Nyalakal ula wa alaika sani. Kalau terlihat itu boleh, tapi kalau melihati nah itu nah kada boleh. Laka gitu, lakasani, lakal ula wa alaika Baik, as-sana'u bil lisan, memuji dengan lisan. Nah, itu, diucapkan maksudnya. Alal jamilil ikhtiyari, atas keindahan. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua al-ikhtiyari, yang nisbahnya diusahakan. Nah, kemudian ala jihati ta'zimi, atas jalan, atas cara at-ta'zim, mengagungkan. Sawa'un kana fi muqabalati ni'matin amla, sama ada adalah ia memuji dengan lisan tadi berbetulan dengan pemberian nikmat atau tidak berbetulan dengan pemberian. Nah. Pada khala fis sana'i alhamdu wa ghairuhu. Kalau alhamdu tadi diartikan as-sana'u bil lisan, maka masuklah di dalam kata as-sana, memuji dengan lidah, itu alhamdu, pujian, wa ghairuhu, dan yang lainnya. Jadi dalam bahasa Arab itu kata memuji itu bukan hanya alhamdu. Nah, itu nah. Awalnya adalah as-sana. Sana itu memuji. Kalau pakai lidah itu namanya apa? Alhamdu. Kalau pakai hati as-sana'un nafsi atau alhamdun nafsi, nah itu bisa secara bahasa. Jadi ini masih dalam secara bahasa. Wa kharaja bil lisan, dan keluarlah dengan kata al-lisan as-sana'u bi ghairihi kal hamdin nafsi, dan keluarlah dengan kata menggunakan lidah kalau kita memujinya dengan di hati. Memujinya kada pakai lisan, itu dalam bahasa Arab tidak bisa disebut hamdun dalam bahasa secara
logi. Kemudian wa kharaja bil ikhtiyari, kemudian keluar dengan kata al-ikhtiyari yang dinisbahkan kepada ikhtiar yang dapat diusahakan. Al-madhu. Al-madhu itu memuji, cuman memujinya itu dengan keindahan dan kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Seperti misalkan hidung sidin mancung benar. Umalah mancungnya hidung pian. Ya kadada nang mancung kayak sidin, Masya Allah. Nah itu namanya apa? Al-madhu. Nah misalkan. Nah kayak makanya al-burdah itu kan burdatul madih. Kenapa? Karena yang dipuji adalah Nabi kita. Khairul khalqi kul lihimi, sepaling baik makhluk, sepaling utama makhluk, kadada dimiliki oleh orang lain. Itu namanya apa? Al-madhu. Nah, itu namanya. Fa innahu ya'ummul ikhtiyariya, maka itu bisa ya'ummul ikhtiyariya, meliputi yang ikhtiyari, bisa juga al-madhu. Dinamakan al-madhu. Wa gairahu, dan yang tidak ikhtiyari. Cuman secara istilahnya biasanya kata al-madhu itu digunakan untuk yang khususiyat. Nanti kita bahas secara istilahnya. Jadi ini masalah pembahasan alhamdu secara lugotan. Jadi ta'arifnya as-sana'u bil lisan alal jamilil ikhtiyari ala jihati ta'zimi. Nah, cuman di sini ada mukharrajnya. Di dalam ta'arif ini ada ini wa kharaja bihi. Satu, tadi itu as-sana'u bil lisan, ada apa di kita antonimnya disebutkan sidin, lawannya. Nah itu atau mukharrajnya yang dikeluarkan daripada ta'arif. Cuman kalau kita amati, coba amati, bujur. Coba lihat. Di situ al-jamil adalah mukharrajnya yang dikeluarkan dengan kata al-jamil. Kalau al-lisan ada as-sana'u bil lisan. Kalau alal jamil adalah ada atau kadada? Kalau di wadahu kadada, langsung diloncat sidin ke al-ikhtiyari. Yalah. Nah, jadi kalau misalkan ada orang memuji, bagusnya aja mutiara itu, nah kira-kira itu ikhtiyari atau bukan? Siapa mutiara? Nah ya, ketahuan am. Nah itu namanya bukan ikhtiyari, karena mutiara itu memang indah dari sananya ya. Nah ada tahu. Nah ulun kada tahu lah, artinya kadada niat hendak menyebut siapa-siapa. Nah disclaimer dulu kadada bujuran kada tahu siapa itu. Nah ini buhan pian aja yang tertawaan. Nah itulah. Nah di situ kenapa ditinggal sidin al-jamil? Karena rumit pembahasannya. Serius. Lihat ya di tuh agak bukan rumit sih. Agak panjang, sedangkan beliau niatnya mungkin ikhtisaran. Nah itu pembahasan itu. Jadi al-jamil itu kalau kita cek biasanya di sarah-sarah alal jamilil ikhtiyari. Mukharrajnya itu disebutkan selalu. Tapi giliran al-jamil itu tidak disebutkan. Nah itu unik loh. Nah, kenapa? Karena mau ulah panjang kisahnya. Nah gara-gara mau ulah panjang tuh tinggal aja kan. Ya udah kita kisahkan kah? Nah itu kisahkan kah harus usah. Nah jadi al-jamil itu atas keindahan. Nah itu artinya sesuatu yang indah, sesuatu yang baik. Kira-kira baik itu indah atau tidak? Indah. Kemudian syar, jahat itu jamil atau tidak? Tidak. Nah kejahatan itu jamil atau tidak? Tidak, tidak. Nah artinya apa? Tidak indah. Nah sehingga kalau misalkan kita sebut alal jamilil ikhtiyari,
memuji atas keindahan. Ini memberlakukan atas pendapat jumhur. Kenapa? Jumhur berpendapat bahwa yang namanya alhamdu, yang namanya memuji itu haqiqatun fil khairi faqat la fil syarri. Itu menurut pendapat jumhur. Sedangkan pendapat Syekh Sultanul Ulama Syekh Izzuddin bin Abdissalam, karena beliau ini bujur, pendapat Sidin berbeda dengan jumhur. Kalau jumhur mengatakan alhamdu itu haqiqatun fil khairi wa syarri, fil khairi faqat, beliau alhamdu haqiqatun fil khairi wa syarri. Memuji itu bisa memuji kebaikan, bisa memuji kejahatan. Nah, sehingga kata jamil harusnya tidak ada. Disitulah mungkin bentuk beliau menghargai pendapat Syekh Izzuddin bin Abdissalam dengan tidak menerangkan ini, walaupun bertentangan dengan jumhur. Nah, cuman ada di sini sama-sama bujur lah. Kalau kita katakan memuji sesuatu yang jelek itu tidak boleh secara hakikatnya, bagaimana dengan perbuatan Allah Ta'ala? Kata Syekh Izzuddin bin Abdissalam. Nah, itu dalil Sidin. Kullu fi'lik jamil. Seluruh perbuatan Allah Ta'ala itu indah. Ya walaupun kadang kita sakit, walaupun kita, tapi apa semuanya itu indah kalau memandang hikmahnya. Kayak itu kalau lah Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah Ta'ala yang menciptakan segala sesuatu. Nah itu. Jadi kalau misalkan mengikuti Syekh Izzuddin bin Abdissalam, kata beliau, alhamdu itu haqiqatun fil khairi wa syarri. Nah kayak itu. Jadi misalkan garing, alhamdulillah aku garing. Ya. Tapi salahkah bujur itu? Salahkah bujur? Bujur aja kalau misalkan memandang hikmahnya. Kata jumhur seperti itu. Jadi artinya perdebatan ini sebenarnya bukan khilaf yang maknawi benar kada. Mungkin maknawinya nanti pil hakikati wal majaz. Tapi kalau misalkan untuk penerapannya sama saja. Jadi al khilafnya labzi aja kalau untuk penerapannya. Gitu. Kecuali nanti berbicara tentang hakikat dan majaz bisa. Kalau misalkan hakikatnya hakikat makna, apa khilafnya khilaf maknawi. Nah, kemudian menurut jumhur itu kada bisa kita memuji sesuatu yang syar, memuji sesuatu yang jahat. Contohnya ikam dirampok orang, alhamdulillah, misalkan. Atau kemalingan, alhamdulillah, misalkan. Nah itu. Jadi jangan juga kita menisbahkan ibaratnya kejahatan itu kepada Allah Ta'ala dengan alasan kita memuji Allah. Al khairu kulluhu biyadik wa syarru laisa ilaik. Kayak itu kalau di hadis lah. Nah itu dalil jumhur. Nah, itu. Seluruh kebaikan itu adalah di dalam kekuasaan Allah Ta'ala dan kejahatan itu tidak layak dinisbahkan kepada Allah Ta'ala. Walaupun i'tikad kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya Allah Ta'ala juga yang menciptakan. Tapi tidak boleh kita nisbahkan. Apa tadi hadisnya? Al khairu kulluhu biyadik wa syarru laisa ilaik. Doa apa dia? Doa iftitah. Coba dilihat di kitab Al-Adhkar An-Nawawi kelas 2. Ya kalau ada kalau kita belajaran kemarin. Nah itu. Nah itulah dalil jumhur. Nah Syekh Izzuddin bin Abdissalam juga menyatakan hal demikian. Itulah dalilnya juga. Nah itu. Nah, artinya kita tidak menisbahkan yang jahat kepada Allah Ta'ala, makanya kita memuji. Nah artinya ini cuman bi'tibaril hikmah, dengan memandang hikmahnya. Kemudian di situ juga ada yang ditinggal tadi ala jihati ta'zim kalau aku lihat. Ala jihati ta'zim. Jadi yang namanya memuji, nah itu harus ala jihati ta'zim. Harus takzim, harus hormat, harus mengagungkan, itu namanya memuji.
Kalau memuji misalkan versi istilah, memuji itu perbuatan, bukan ucapan. Ikam besalaman. Ini kadang pernah aku melihat orang besalaman itu dua belah tangan, tak. Jadi besalaman, set ya. Jadi yang diciumnya itu tangannya seorang. Nah, walaupun itu misalkan ikam anggap itu kalau besalaman kan alhamdulillah dari segi urpan itu adalah perbuatan bukan ucapan. Ikam besalaman itu memuji. Ibaratnya apa? Itu ala jihati ta'zim. Yang namanya memuji itu kita harus hormat, harus ta'zim. Jangan menghina. Nah itu nah. Jangan ibaratnya. Nah itu namanya ada kalau di balaghah itu ada babnya di ilmu badi muhassinatul ma'nawiyah, tahakkum, istihza, sukhriyah. Itu mirip-mirip. Tahakkum itu ini lawan daripada ala jihati ta'zim. Tahakkum itu lafaznya memuji, memberi kabar gembira, itu nah. Al-ityan bi'tibaril bisyarah fi maudi'il inzar. Niatnya menghina, ucapannya memuji. Contohnya ada dalam Al-Qur'an. Ketika Allah Ta'ala berfirman memasukkan orang musyrik itu ke dalam neraka, zuk innaka antal azizul karim. Gitu kalau lah dalam balaghah. Dimasukkan Allah Ta'ala di dalam neraka, ya Allah Ta'ala rasakan. Ikam kan al-aziz, orang yang hebat, kuat, gagah perkasa, al-karim. Ikam kan mulia. Nah itu Allah Ta'ala memuji lah. Apakah Allah Ta'ala memuji? Enggak. Nah kalau walaupun teksnya, lafaznya itu memuji, tapi itu menghina sebenarnya. Ini ada kawan, jelas-jelas sudah hirang awaknya, putihnya aja misalnya, itu memuji ke menghina. Nah itu namanya istihza atau tahakkum. Nah cuman kalau istihza kadang masih bisa, atau sukhriyah bisa dengan hawa-hawa meolok-olok saja. Tapi kalau tahakkum itu selain meolok-olok, menghina, merendahkan serendah-rendahnya, itu tahakkum. Bedanya tahakkum dengan istihza. Kalau istihza mengolok-olok, tapi kalau tahakkum betul-betul menghina. Dzuk innaka antal azizul karim, merasakan. Ikam kan bepadah kuat, ikam kan bepadah hebat. Buktikan nih dalam neraka, rasakan deh lo aja. Nah itu tahakkum. Tapi kalau istihza itu meolok-olok. Nah, itu memuji atau menghina? Tadi itu menghina. Memuji atau meolok-olok? Meolok-olok. Nah, itulah dita'rif tadi ala jihati ta'zim. Jadi yang namanya bila kita memuji harus hormat, harus memuliakan, baik berupa ucapan, baik berupa tindakan, baik di hadapan, baik di belakang. Nah kayak itulah, nyatakan kayaknya bersalaman tuh lawan guru. Nih aku pernah melihat asa lucu ada juga, kayak itu, rasa heran ada juga, nang dicium tangannya, kayak itu. Kenapa? Gerang kayak itu. Kalau ada alasannya kan bapak, misalkan ulun behingusan, kada nyaman, misalkan, nah kayak itu. Ada ini lihat sehat walafiat aja. Nah, itu. Nah itu pahamlah ala jihati ta'zim tadi. Nah pelan-pelan aja kita. Nah kemudian walhamdu urfan, memuji secara uruf, secara istilah atau terminologi, menurut para ulama itu adalah fi'lun yunbi'u an ta'zimil mun'imi min haitsu innahu mun'imun 'alal hamidi au ghairihi. Yang namanya memuji itu adalah tindakan, bukan ucapan dari segi istilah. Tindakan yang terbit
yang muncul karena mengagungkan orang yang memberi. Terserah memberinya mau kepada dirinya sendiri atau kepada orang lain. Contoh misalkan ada orang memberi ikam lalu ikam puji, nah, itu nah. Lalu ikam peribahasanya membuat tindakannya apa? Besalaman, terima kasih lah pian memberi ulun besalaman dan lain sebagainya. Tindakan-tindakan seperti itu. Atau misalkan orang itu kada memberi ikam, memberi kawan ikam, tapi ikam menambah syukur, terima kasih bener lah pian menolongi kawan ulun. Nah, kasihin aja pengkawan ulun tuh. Dasar itu kawan ulun tuh jangan. Artinya apa? Kadang tuh ngalih. Ngalih kita itu ibaratnya menemui orang tuh nang bahagia melihat kita bahagia. Itu ngalih benar. Mencari orang nang kayak itu. Makanya nih Jarkub nih, ini saudara ikam, ini dang sanak ikam. Nang ketika ikam susah inya ada, ketika ikam senang inya ada. Kayak itu. Ikam kada kawa belanja, makan sama-sama, kayak itu. Tetapi dikawaninya terus. Nah itu kawan ikam. Kadang ada orang itu, tapi kita kada perlu juga meneliti sampai ke sana. Melihat kita bahagia, kada ketuju. Kayak kada bersyukurnya, kayak kada hendaknya. Nah, itulah. Nah, usahakan seperti ini. Tindakan kita seperti alhamdulillah, memuji Allah Ta'ala. Walaupun yang dapat nikmat itu adalah orang lain. Bila dang sanakku senang, aku juga senang. Membahagiakan saudaraku sama membahagiakan aku. Nah, itulah. Sawaun kana bil lisani ambil janan, sama ada nanti terbitnya dengan lisan atau dengan janan, hati ambil arkan, atau dengan anggota tubuh. Yang penting ada tindakan berupa menghormati, mengagungkan orang yang memberi kepada dirinya atau kepada orang lain. Nah, itulah yang namanya memuji. Lalu wasyukru apa? Wasyukru lugatan huwa alhamdu, itu adalah memuji secara istilah. Jadi ketika ikam mengucapkan terima kasih, apakah itu bersyukur? Ketika ikam diberi nikmat, lalu ucapkan alhamdulillah, apakah itu sudah disebutkan bersyukur? Bersyukur secara lugatan, secara bahasa. Namun secara istilah di dalam agama kita itu belum dinamakan bersyukur lagi. Yang namanya bersyukur itu apa? Syukurin ya. Wa urfan sarful abdi. Nah, menggunakannya oleh si abdi. Nah, ini tersambat aja lah. Al abdi hamba. Jami'a ma an'amallahu bihi, akan seluruh yang diberikan, dianugerahkan oleh Allah akan dengannya, alaihi atasnya, minas sam'i daripada pendengaran, wa ghairihi dan yang lainnya, penglihatan, apalagi dapat berbicara dan lain sebagainya, sehat. Apapun nikmat dari Allah Ta'ala digunakannya ila ma khuliqa li ajlihi, kepada apa ia diciptakan. Telinga diciptakan untuk apa? Nah, mendengar yang baik-baik kah atau mendengar yang haram kah? Atau mendengarkan gibah kah? Nah, mendengarkan yang baik mendengarkan Al-Qur'an, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lah, ujar si Ahmad. Nah, itu. Jadi yang namanya syukur itu secara bahasa itu adalah menggunakan seluruh nikmat atau pemberian sesuai apa ia ya diciptakan. Itu namanya syukur. Ibarat kalau ke manusia, ikam disedekahi orang duit 50.000 misalkan. Oh, terima kasih lah, baikan benar pian nih. Ikam cium tangannya bolak-balik 3 kali. Nah, misalkan, nah itu syukurlah sudah. Berterima kasih lah sudah. Belum berterima kasih.
Yang namanya berterima kasih itu kalau misalkan duit 50.000 yang diberikan orang kepada Ikam tadi, Ikam gunakan. Ini apa? Untuk jar tetangga memberi Ikam. Nih sagan Ikam apa aja kita sekolah di pondok, sanggup sekolah sagan Ikam belanja di pondok. Nah, Ikam tukarakan ke pentol, Ikam tukarakan nugget. Nah, itu sesuai artinya dengan untuk apa diberi. Tapi kalau misalkan Ikam habis diberi 50.000, wah terima kasih, cium tangan bolak-balik. Jar orang apa ini sagan sanggo sekolah Ikam di pondok, bulik ke rumah top up. Nah, kira-kira itu bersyukurkah kada? Kada bersyukur artinya. Nah, diberi, nah itu nah. Diberi diunjuki duit, nukar pay-per-view, nonton. Nah, misalkan top up main game. Nah, misalkan itu contoh aja, kada menyindir, kada. Itu belak-belakan namanya. Ya lah. Ya, itu bersyukur, berterima kasih ya kada? Kada berterima kasih namanya. Nah, jadi yang namanya berterima kasih diberi kemudian menggunakan pemberian itu sesuai untuk apa yang diberi. Allah Ta'ala berikan kita penglihatan melihat yang halal, melihat yang membuahkan pahala, membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Nah, itu perbedaan antara hamdun dan syukrun. Lalu wal madhu apa? Wal madhu padahal sama-sama memuji juga. Wal madhu lugatan as-sana'u bil lisan alal jamili mutlaqan ala jihati ta'zim. Jadi al madhu secara bahasa adalah memuji dengan lidah atas keindahan, atas kebaikan secara mutlak, atas jalan mengagungkan, menghormati, wa urfan, dan secara istilah, ma yadullu ala ikhtisasil mamduhi, yaitu adalah sesuatu pujian yang menunjukkan atas keistimewaan orang yang dipujinya, yang tidak dimiliki oleh orang lain. Itu namanya ikhtisas. Khusus ampun sidin saja. Binawa'in minal fadhaili, dengan berbagai macam daripada keistimewaan orang tersebut. Seperti kita membaca burdah, membaca syair, anta syamsun, anta qamarun, ya. Nah, kata, engkau bagaikan matahari, engkau bagaikan rembulan. Nah, yang seperti itu kan yang dipuji Allah Ta'ala cuman Nabi. Wasirajam munira, bagaikan laksana matahari, bagaikan laksana bulan yang menerangi. Nah, itu yang lain adalah dipuji Allah Ta'ala Samsun. Nah, ini yang pengarang Samsun pulang kayaknya tersinggung. Ini banyak benar hari ini malam ini nah tersebut tadi itu. Nah, ini kada dan niatan gitu nah. Memang dasar tulisannya nangka itu. Nah, gitu nah. Ada si abdi, ada juga tadi ada si hikmah, ada si ini, ada si itu. Kada ada. Nah, itu nah. Gitu. Afada zalika, yang memberikan faedah atau ilmu tentang ta'arif ini, menjelaskan faedah ini adalah Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, yaitu yang ujar sidin tadi itu pengarang kitab Fathul Wahhab. Ini familiar lah. Fi risalatihi, di dalam kitab risalah beliau. Nah, ini risalah apa? Jadi ada Imam Zakaria Al-Ansari itu mengarang kitab khusus membahas alhamdulillah, membahas bismillah dan alhamdulillah. Disebut namanya risalah muqaddimatun alal basmalah walhamdalah. Nah itu. Jadi bingung kayaknya ikam bingung risalah telah menjelaskan oleh Imam Zakaria Al-Ansari di dalam kitab risalah beliau. Wah,
ternyata risalah amaliyah karya Imam Zakaria Al-Ansori aja. Nah itu kada nyambung. Nah itu nah. Kemudian wal akibatu al mahmudatu, dan kesudahan yang terpuji lil muttaqina, bagi orang-orang yang bertakwa. Ay al muti'ina, orang-orang yang taat, al munazzihina liqulubihim anidz dzunubi, yang membersihkan bagi hati-hati mereka daripada dosa. Ini beliau artikan muttaqin itu orang yang tunduk dengan perintah Allah Ta'ala. Disuruh Allah Ta'ala dikerjakannya, dilarang Allah Ta'ala dijauhinya, itu namanya orang yang muttaqin, kata beliau. Ditambah wal munazzihina liqulubihim anid dzunub, bukan hanya secara zahir tapi di hati juga, dosa-dosa di hati, larangan-larangan Allah Ta'ala yang berkaitan dengan perbuatan hati juga ditinggalkannya. Wala udwana illa dzulma, tidak ada kezaliman illa 'alal zalimin, kecuali atas orang-orang yang zalim juga. Jadi kezaliman yang dilakukan orang zalim itu kembali kepada dirinya. Ai birtikabil ma'asi, dengan sebab mereka melakukan dosa-dosa. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi, dan rahmat dan kesejahteraan atas sepaling baik makhluk Allah Ta'ala, yaitu kullihim minal insi wal jinni wal malaikah, sepaling baik makhluk dari kalangan bangsa manusia, bangsa jin kah, bahkan dari malaikat, yang paling baik makhluk adalah Sayyiduna Muhammad, Nabi kita. Sesuai di Burdah itu, Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim al munazzali alaihi ta'ziman lahu qauluhu subhanahu wa ta'ala, yang Allah Ta'ala turunkan ayat khusus untuk ta'ziman, mengagungkan Nabi, memuji Nabi, yaitu ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Wahai Nabi, nah ini apa di usul fikih, al-am urida bihil khusus. Nah, yang disebut Nabi tapi yang dikehendaki adalah Nabi kita. Nah, gitu. Sesungguhnya kami mengutus akan engkau syahidan, sebagai saksi, wa mubasyiran, memberi kabar gembira, wa nadhiran, memberi peringatan atau kabar siksa, wa da'iyan, dan mengajak ilallahi, kepada Allah, biidnihi, dengan perintahnya, wasirajan munira. Wasirajan munira. Sirajan itu kalau misal itu bahasanya itu apa sih kita, cahaya atau pelita. Nah, gitu. Makanya waja'ala syamsa siraja. Allah jadikan matahari itu sebagai pelita. Nah, gitu. Kemudian munira, menerangi. Nah, kalau di Al-Quran itu bulan yang menerangi. Qamaron munir. Ayatnya itu apa? Yang munira itu tentang Allah Ta'ala jadikan matahari itu sebagai siraj, dan Allah Ta'ala jadikan bulan itu munira, yaitu menerangi. Nah, itu hanya satu saja. Bulan punya satu, matahari punya satu. Sedangkan Nabi kita sirajan munir, dua-duanya. Artinya lebih baik, lebih terang, lebih menerangi dibandingkan matahari, lebih menerangi dibandingkan bulan. Nah, gitu. Nah, itu pujian Allah Ta'ala kepada Nabi kita. Kemudian wabasyiril mu'minin, dan berikanlah kabar gembira akan orang-orang yang beriman, bi anna lahum minallah, dengan bahwa bagi mereka daripada Allah fadlan kabira, anugerah yang sangat besar. Jadi syukur alhamdulillah
kita dijadikan umat sepaling baik makhluk, sepaling baik utusan. Nah, jadi itu. Nah, ini aku sesuai dengan kitab beliau, judulnya kemarin Tangkihul Qaul. Beliau berusaha mentanqih, mentasahih apapun yang ada di dalam kitab Lubabul Hadis karya Imam As-Suyuti. Misalkan ini membahas masalah pujian, ini beliau hadirkan pujian dari Allah Ta'ala yang ada di dalam Al-Quran kayak apa pujian Allah Ta'ala. Begitulah Allah Ta'ala menyanjung Nabi. Nah itu yang bagusnya kitab ini diantaranya. Jadi setiap pembahasan itu disertakan beliau dalilnya. Nah maklum sudah di muqaddimahi beliau kalau lah bahwasanya di dalam kitab ini kadang ada hadis-hadis doibnya. Tapi beliau berusaha setiap pembahasan itu disebutkan riwayat-riwayat dengan dalil-dalil yang sahih, kemudian dengan Al-Qur'an atau hadis. Nah, kemudian wa ala alihi dan atas keluarganya ay aqaribihi. Jadi al itu bisa diartikan kadang keluarga. Nah, itu. Kemudian al itu bisa juga diartikan dengan pengikut setia, bisa. Jadi al itu kada serta-merta ketika al itu keluarga bisa boleh. Cuman kadang disesuaikan. Pernah aku mendengar orang membaca kitab nih. Nah itu nah. Alu Fir'aun, keluarga Fir'aun ya. Nah, padahal itu sebenarnya apa? Mungkin pengikut Fir'aun, pengikut setia sidin. Nah itu nah. Makanya di sini ada mengandung doa. Wa ala alihi dan curahan rahmat dan kesejahteraan atas keluarga Nabi. Bisa diartikan keluarga aqaribihi al-mu'minin. Keluarga Nabi yang beriman min Bani Hashim wal Muttalib, dari kalangan Bani Hashim dan Muttalib, au atqiyai ummatihi. Nah ini ya jeruk tadi pengikut setia. Atau orang-orang yang bertakwa dari umat beliau, itu juga dapat sholawat. Nah itu diantara motivasi kita itu berusaha menjadi orang yang bertakwa. Bisa. Kenapa? Bila orang bertakwa dapat doa. Setiap orang baca sholawat itu kan doa. Ya Allah curahkanlah kasih sayang dan kesejahteraan kepada Nabi dan keluarga Nabi. Siapa keluarga Nabi? Nah kata para ulama bisa disebutkan di situ dikehendaki keluarga, bisa orang-orang yang bertakwa daripada umat Nabi. Itu juga disebut alihi. Nah makanya kita berusaha menjadi orang yang bertakwa, berusaha menjadi orang yang soleh. Entah itu dengan menuntut ilmu, mengajar, beramaliyah, berwirid, jangan mengganggu orang, berbuat baik kepada orang, bersedekah dan lain sebagainya. Agar apa? Walaupun kita kada berdoa, sibuk ikam berbuat baik, sibuk ikam menjadi orang soleh, sibuk ikam menjadi orang bertakwa, baca Quran, sembahyang, mengumpati perintah ini, mengikuti instruksi arahan peguruan, gini. Kada sempat lagi berdoa, kada sempat lagi minta duit, kada sempat lagi ini, tapi didoakan orang terus. Kenapa? Dalam sembahyang itu apa? Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Jadi orang-orang soleh itu selalu dapat doa. Kemudian orang-orang bertakwa juga selalu dapat doa. Karena setiap orang umat muslim itu pasti baca sholawat. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, kemudian wasahbihi dan sahabatnya, wasahabihi wa man ijtama'a mu'minan binabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan atas sahabatnya. Siapa itu sahabat? Yaitu orang yang berkumpul, yang pernah berkumpul dengan Nabi hal keadaannya beriman setelah Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Ajma'in itu taukid, menjadi taukid di nahuknya lil ali wasahbi. Amma ba'du wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bisawab. Mudah-mudahan
kita mendapatkan ilmu yang manfaat, kawama amalakan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hadina bihudak wa ja'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal Allahu minkum.